Halo Jawra Posi, kembali lagi ke podcast Open Mind Posi. Sekarang kita kedatangan Bang Sofianto, ini sahabat saya. Bang Sofianto, apa kabar? Alhamdulillah sehat di pagi hari ini kan. Sehat ya? Senang ya. Ini udah lama kita minta jadwalnya karena sibuk mendunia. Keliling-keliling terus ya. Ini baru kali ini ya. Ya insya Allah bisa baru kesampaian. menyempatkan diri meluangkan waktu lah Iya. kemarin ini. Ini Bapak guru kita, guru di SMA 15 Medan. Jadi Bang, dulu waktu kecil ceritakanlah gimana kecilnya, di mana, lahir di mana gitu Bang. Silakan Bang. Kalau cerita kecil ya, Ah. namanya kita kan ya perantau. Kalau di Medan ini kita perantau, jadi Perantau ya? perantau, pastinya perantau, rata perantau. Karena pasti kalau udah perantau jiwa survive-nya harus kuat ya kan. Saya dulu dari sebuah kampung namanya Dondong, kampung Dondong. Kampung kalau- Dondong? Ya, itu di Kabupaten Langkat. Nah, kan kalau mungkin dari sini sekitar dua jam perjalanan lah kalau berkendara. Jadi kampung, makanya terakhir Dondong itu sebuah kampung. Terakhir dari gara-gara itu kan ya, dan di kampung itu saya dulu pertama orang yang kuliah. Nah, gitu di kuliah sama orang tua. Jadi kalau pertama orang kuliah lah di Medan, nah, gitu lah di kampung. Makanya disupport oleh orang tua dan orang-orang kampung, nah, gitulah. Makanya saat ini udah suruh pergi, nah sekarang waktunya suruh kembali. Bangun kampung ya Bangun kan. kampung ya? Iya, dengan kampung mendunia. Itulah yang mau di proses pengembangan gitu sih. Oke, berarti SD di situ. SMP situ, SMP situ. iya, ya tau lah kerjaan kalau di kampung kan, kalau namanya ke ladang, ke sawah, ngurus ternak, lembu, nah gitu-gitulah kan, ngarit, pulang sekolah, ke ladang, nah gitu-gitulah hari-harinya, dan tidak banyak variasi lah. Makanya ketika tamat, jauh ke Medan, walaupun 2 jam perjalanan, tapi namanya kampungnya masuk ke dalam kan. Lahirnya tahun berapa itu Bang Sofian? Tahun 83, 83 ya. 1983. Oke. Jadi Kuliah 2001 sampai sekarang merantau lah gitu. kuliah merantau lah ke Medan ya. Medan. Kerja juga demikian, nikah juga semua di Medan, jadinya perantau. Maka sekarang waktunya ingat pulang kampung. Pulang kampung ya. Jadi. Oke. Ya, makanya kita ada programnya Kampung Mendunia Membangun Kampung itu. Jadi Bang Sofianto ini kok bisa jadi guru? Ini gimana ceritanya Bang? Kalau jadi ceritanya itu tadi, karena kan kalau cerita kuliah nggak ada pilihan sebenarnya kan, kuliah apa, gurunya juga ketika mau kuliah apa ya gitu loh. Tengok nggak ada guru geografi waktu itu ya di sekolah kan, gurunya latarnya beda. Ya udah kuliah yang peluangnya ada dulu jalur PMP namanya. Kalau sekarang undangan senamPTN. Ya udah kita coba aja. Ya gitu aja, coba aja. Namanya kalau di kampung itu yang penting, kalau dari kampung ke kota pasti kuliahnya pasti jadi guru, nah, gitu lah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu lah. Dan ternyata menikmati sampai sekarang. Ya udah. Terakhir ya itu tadi, kalau jadi guru ya memang dasarnya guru, maka kita bergerak dari guru lah. Nggak jauh-jauh dari dunia pendidikan lah gitu lah. Oke. Jadi dulu jurusannya geografi. Geografi. Ya? Pendidikan geografi. Geografi. Tahun 2001 masuk 2001, kuliah. iya. 2001 S1, S2 nyambung, selesai S1 langsung S2 nyambung langsung jadi S2 ya kan. Itu milih jurusan geografi dan keguruan itu emang gak ada pilihan, emang gimana tuh? Emang Iya. pilihan abang atau gimana? Bukan, sebenarnya itu tadi karena gurunya yang ngajar itu bukan guru geografi, latarnya guru agama. Oh gitu. Jadi ngajar geografi. Saya juga mikir gimana ini. Dulu guru abang guru agama ngajar geografi. Ngajar gitu? geografi gitulah. Jadi nggak ada, ya udah dikit peluang nih kayak gitu ngambil. Nah, mana kan memang dasarnya anak IPS kan. Oh, anak IPS. Anak IPS kan jiwa-jiwa peluang ini peluang, dan rata-rata anak IPA ngambil matematika, fisika, biologi. Ya udahlah saya ngambil yang gampang aja, yang penting lulus ya gitulah. Merantau, lulus merantau. Abang setuju nggak anak IPS anak buangan? Enggak lah. Ya jadi pengusaha itu sebenarnya rata-rata anak IPS kan. Yang kerja itu anak IPA. Jadi anak IPA itu pekerjanya. Jadi yang jadi bos itu anak IPS ya? Anak IPS. Jiwanya bukan jiwanya, karakter IPS. Oh gitu Nah, ya. walaupun dia mungkin sebagian anak IPA, Iya, tapi sebagian sebenarnya itu jiwanya jiwa bakat-bakat IPS. Rata-rata
yang rata-rata mungkin S1-nya IPA, tapi lihat S2-nya, apakah IPA dia rata-rata ngambil manajemen, hukum, komunikasi dan lainnya. Memang karena jiwanya, hatinya memang IPS. Karena ini ya, anak IPS ini pintar berteman, Berrelasi, networking. Iya, ya. networking. Makanya semua bisnis rata-rata anak IPS cepat. Makanya kalau anak IPA kan jadi dosen gitu ya. Betul. Nah, anak IPA jadi dosen. Kalau anekdotnya yang sedang-sedang inilah jadi punya jabatan standar kerja di kantoran. Nah, yang kalau anak IPS yang nilai rendah itu anggota dewan gitu kan. Iya. Jadi pengusaha, anggota dewan dan itu rata-rata anak IPS. Jiwanya sih sebenarnya, si karakter jiwa. Tapi sesuai bakat sebenarnya sih. Sesuai bakat sih ya. Tapi mungkin mereka setelah dapat bakatnya setelah dijalani gitu loh. Iya. Memang kebanyakan anak IPA individualis ya. Iya. Itu ya. Ya individualis. Makanya cocok dia untuk kerja. Fokus karena kerjanya fokus gitu. Iya betul. Nah, jadi fokus. Cocok untuk tipe-tipe pekerja. Tapi bukan tim jadi penggeraknya, gitu loh. Profesional lah ya. Profesional penggerak. Makanya kan banyak komunitas dan kegiatan gitu kan. Sebuah komunitas membangun organisasi dan lain itu kan anak IPS. Karena memang jiwanya bersosial gitu loh. Sosial. Iya. Nah, anggota-anggotanya anak-anak IPA gitu lah. Tapi anak IPS gak sukses kalau nggak ada anak IPA gitu loh. Iya. Jadi saling membutuhkan. Iya, saling membutuhkan lah. Tapi ya itulah. Memang karakternya sebenarnya, bakatnya, bukan ininya ya kan. Tapi beberapa siswa kalau di sekolah memang faktor keinginan orang tua, masuk IPA aja gitu kan. Ada memang anaknya IPA itu lebih keren gitu. Iya, Tapi ketika masuk belajar matematika, fisika lemah. Kan gitu kan. Padahal hatinya. Tapi kalau suruh di luar, padahal jiwanya suruh misalnya apa ya, ngumpul, nongkrong, jiwa IPS-nya keluar. Ternyata memang gitu kan. Jadi jangan paksakan lagi anak lah ya untuk ya kalau dia nggak bisa IPA ya IPS. Jadi IPS itu bukan orang buangan, itu ya memang pelajarannya emang harus dipilih gitu Bang ya. Ya pilihan. Jadi kalau memang apa pilihan Dan hatinya. Penting, makanya itu diberikan sejak dini lah. Maka misalnya asesmen atau tes-tes itu ya perlulah diberikan kepada anak-anak ya kan, bahwa jiwa-jiwa IPS itu misalnya membangun relasi dan lainnya kan. Biar nggak salah jurusan ya. Iya nggak salah jurusan ketika kuliah kan, ataupun sekarang kurikulum merdeka kan di kelas 10 sudah tidak ada penjurusan kan, jadi ya udah belajar aja gitu. Oke, ini menarik ini membicarakan tentang dunia pendidikan ya. Iya. Khususnya tentang siswa. Siswa ya. Oke. Saya lihat ini Bang Sofianto ini luar biasa banyak membangun komunitas ini. Apa ini tujuannya, kok bisa ke sana gitu? Iya, apa ya? Kalau namanya itu nanti jadi jiwa-jiwa IPS. Jiwa IPS. Suka bergaul, mengumpulkan orang gitu kan. Orang. Ternyata memang itu sebenarnya mengumpulkan orang tidak semua bisa melakukannya. Iya, betul. Kalau misal kita bilang, yuk kumpul, tapi kalau ada berkawan memang ini misalnya nggak terkumpul. Misal ketua ya, ada ketua misalnya, suruh ngumpul nggak akan bisa kumpulkan karena memang jiwanya nggak menggerakkan gitu. Memang jiwa-jiwa IPS itu bisa menggerakkan. Contoh ya, beberapa contoh. Misal OSIS dan kalau misalnya orang buat acara di sekolah, kalau ada IPS itu meriah. Iya betul. Settingan acara dan lain-lain karena memang dia jiwanya ini meriah. Iya. Kalau anak IPA kan kalau nonton di bioskop tenang gitu kan. Tapi kalau anak IPS tuh meriah buat acara. Jadi ya kita ya terbiasa buat komunitas ya, bawa komunitas. Misalnya kita sama-sama ya Ji ya, buat asosiasi pembina dan pelatih Olimpiade Sains gitu kan. Betul. Karena ini posisi juga Olimpiade, kita fokusnya ke sana. Terus buat asosiasi pembina kelompok ilmiah remaja, kan kita juga di MGMP. Terus banyaklah komunitas dibangun. Termasuk yang terkini ya itu ya untuk yang seprekuensi. Jadi ada namanya NGO ya, ngengkol dan ngopi sebenarnya adalah orang-orang yang sefrekuensi di bidang pendidikan, tapi kan kalau bicara di situ dia agak santai. Kalau yang sama komunitas di sekolah itu kan serius sekali gitu ngomongnya, tapi kalau di itu kan nggak serius dia. Jadi jiwa ngobrolnya, kalau istilah orang Sumut kan apa namanya kombur ya kan istilahnya, itu lebih santai orang buat. Jadi lebih enak. Jadi ini dibuat komunitas, dari komunitas itu kita bisa banyak hal bisa bermanfaat. Misalnya orang-orang yang punya potensi tergerakkan tadi. Misalnya contoh POS tadi ya, Olimpiade tadi, asosiasi pembina tadi dan pelatih Olimpiade. Jadi dari wadah itu orang-orang
dapatlah informasi-informasi baru yang orang nggak tahu gitu. Jadi dalam bentuk pembinaan. Jadi dari situ ada wadah lah. Jadi wadah perjuangan, wadah orang untuk bisa menggerakkan. Misalnya ada guru-guru yang aktif di karya tulis gitu kan, bimbing siswa, makanya bentuk Afkir. Kalau mata pelajaran MGMP. Nah, saya membangun sekarang yang di 2019 itu adalah namanya Guru Mendunia itu. Guru Mendunia. Ya, jadi sebuah gerakan sebenarnya di awal, tapi kemarin ada rencana ke yayasan lah dalam bentuk gerakan, jadi lebih terorganisir. Jadi ini sebenarnya gini, Guru Mendunia itu berdiri itu sebenarnya karena faktor gini, ada orang-orang yang sering diundang lah ke Jakarta, kegiatan kementerian, misalnya pergi pelatihan-pelatihan oleh PPATK dan lainnya. Setelah pulang bingung dia, nggak punya panggung, ilmu saya itu mau saya bagikan kepada siapa gitu loh. Ya sudah, kita kan kami juga sering-sering pergi kan. Ya udah kita bangun gerakan Guru Mendunia itu, ketemu teman sefrekuensi, kita bangun. Nanti orang yang ngisi-ngisi ini adalah orang-orang yang baru dapat ilmu baru lah, misalnya pergi ke Jakarta, pelatihan dan lainnya, pulang kita buatkan panggung untuk dia tampil gitu. Kita fokusnya lah itu tadi anak IPS, mengumpulkan orang-orang yang mau belajar, kumpul kita satu, narasumber kita siapkan. Nah, dan itu sifatnya kita dari awal kita gratis semuanya. Jadi masalahnya sebenarnya kesempatan untuk manggung itu jarang ada waktu itu. Jadi guru tampil, ya kita panggung, kita nggak bayar guru itu tampil. Pesertanya juga nggak bayar, kita dari kafe ke kafe ya gitu. Bahkan kita terus menyalurkan beberapa narasumber acara ya, kita kerjasama RRI, beberapa guru ngisi acara di RRI sampai ke masa COVID datang. Jadi butuh namanya Ibu Pertiwi ya, memanggil kan, jadi guru-guru belajar, anak-anak belajar online kan. Jadi RRI punya program, kita yang menyalurkan guru-guru itu untuk tampil di RRI, untuk RRI Medan. Jadi kita salurkan guru-guru. Nah itu kan panggung juga. Jadi memang sebenarnya awalnya Guru Mendunia itu adalah sebuah panggung bagi guru-guru untuk tampil di banyak hal. Jadi kalau mau tampil ya sudah, kita fokus, kalau Guru Mendunia fokus cari orangnya ya kan. Kalau mau tampil ngelapor, ayo nanti kita siapkan mau online ataupun offline gitu ya. Misal fokusnya kita di kafe sebenarnya, jadi lebih enak. Jadi misalnya buat acara, narasumbernya datang kita nggak bayar memang kan, terus peserta juga nggak bayar, tapi ketika makan ya tanggung masing-masing dong, gitu. Jadi gratis, jadi sifatnya santai. Jadi kalau pelatihan itu nggak mesti di ruangan, di hotel, di apa ya, di kafe aja. Kan sekarang lagi trennya begitu. Di COVID kan kasihan juga membantu kafe-kafe itu kan. Kafe-kafe, iya, UMKM ya? Iya UMKM kan, terbantu mereka. Itulah menggerakkan itu. Betul. Jadi guru itu kita bisa belajar, UMKM juga bergerak gitu loh. Ya kalau nama KP yang lolos siapa? Mungkin jiwa-jiwa intervener kan, jiwa-jiwa IPS kan, jiwa bisnis kan, ekonomi. Jadi menjadi wadah untuk guru-guru itu belajar ya. Belajar ya, panggung. Belajar dan ada yang mengajarkan pengimbasan itu ya. Iya, pengimbasan itu yang penting kan. Masalahnya kan orang nggak ada panggung. Kalau misal nggak ada organisasi, kan nggak mungkin dia bisa tampil atau bisa mau bagi sama siapa dia. Kalau nggak ada pendengarnya. Kan bagi sebagian orang ya yang punya bakat manggung ya, punya ilmu, pingin berbagi tapi di mana saya berbaginya kan? Ya udah kita bantu. Kalau nggak stres dia. Iya. Ya kan? Iya, betul. Bakatnya gitu. Dia bakatnya, jiwanya itu jiwa berbagi gitu, tapi ajar. cuma nggak ada kesempatan gitu. Kalau di sekolah kadang nggak, kan lo lagi seniornya, nggak dikasih kesempatan. Padahal dia juga mau kasih kesempatan dong untuk tampil di acara guru. Kalau memang nggak ada, kita tampilkan di sekolah lain, misalnya kita kerjasama sama pihak mitra, sekolah mitra. Kamu akan kayak panggungkan ke sekolah lain ya, mau nggak gitu. Tapi kalau cerita bayaran jangan ditanya bayaran ya, gitulah. Kan gitu. Kalaupun dibayar ya untuk dia semua gitu loh. Iya. Gitulah sih. Luar biasa ya. Ini saya pikir bisa jadi solusi untuk memperkecil gap kompetensi guru ya. Iya betul. Jadi kalau di situ intinya kolaborasi. Iya. Gitu sih. Kami punya wadah, kamu bisa. Kamu punya bakat, ayo sini. Betul. Sekarang juga kita lagi ngembangkan program. Dulu awalnya ada namanya Guru Mendunia dan Siswa Mendunia. Jadi Siswa Mendunia panggung-panggung bagi pengembangan bakat siswa lah. Jadi kan tidak semuanya akademik ya, olimpiade gitu kan. Tapi kan juga ada bakat seni, bakat olahraga, itu yang kita akan kembangkan.
makanya kita rintis lah namanya Siswa Mendunia gitu. Oke. Program ke depan. Bagus. Oke. Guru mendunia, siswa mendunia. Makanya ada namanya, makanya sebenarnya Kampung Mendunia yang saya ceritakan di awal tadi berasal dari sebenarnya inspirasi Guru Mendunia. Oke. Jadi teringat ya. Ini kayak ada kampung-kampungnya. Kalau mendunia itu kan artinya kalau menurut KBBI kan meluas ya. Meluas. Artinya kita harus dudukkan dulu. Jadi mendunia itu bukan, guru mendunia itu bukan kegiatan di Jakarta, di Amerika Serikat, di Jepang, di Australia, bukan begitu sebenarnya konsepnya. Bahwa mendunia itu kan meluas. Jadi meluas kebermanfaatannya gitu loh maksudnya. Jadi ya harus kita duduk dulu. Meluas, jadi kan katanya meluas, viral ya. Istilah kalau sekarang kekinian kan viral gitu ya. Jadi viral itu viralnya adalah kebermanfaatannya. Tadi kalau guru manggung kan kemanfaatannya itu gitu loh. Kebermanfaatannya itu yang ditunggu. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Jadi orang lain akan bisa mendapat informasi baru, pengetahuan baru. Misalnya apalagi dibantu sekarang kemarin daring-daring ya. Itu terbantu meluas kebermanfaatan itu. Itulah mendunia. Jadi misalnya contoh gini, melalui pendekatan digital, guru mendunia pendekatan digital dan berbasis kearifan lokal. Jadi fokusnya gitu. Jadi dengan bantuan digital, orang Afrika sana di Suriname itu bisa lihat kita berbagi gitu loh. Dengan konten YouTube, Instagram dan lainnya. Kan bisa melihat. Itulah mendunia. Jadi mendunia itu bukan kitanya yang pergi ke luar negeri, enggak. Gitu. Kebermanfaatannya itu. Luas. Kalau sudah bermanfaat moga-moga jadi berkah itu kan bisa larinya ke akhirat kan gitu. Jadi amal dia untuk bekal ke akhirat. Nah, gitu sih. Oke, berarti makna mendunia itu kebermanfaatannya itu meluas seluas dunia. Iya. Ya kalau meluas kan pasti apa yang kita buat misalnya kita melatih guru misalnya tentang aplikasi misalnya atau tentang permainan tradisional gitu ya. Kemarin kita kegiatan di Nagan Raya dan lainnya. Permainan tradisional, bagaimana permainan tradisional ini dikenal banyak orang gitu loh. Maka melalui pengalaman digital kita latih mereka. Kan bisa lihat kalau dengan konten yang kita buat misalnya di Suriname, misalnya di Swedia kan bisa lihat konten itu. Di Korea Selatan bisa melihat kita gitu loh. Jadi nggak ada batasan. Nggak ada batasan, makanya itu. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya COVID ini bagus ya? Iya, ada COVID bagi kami itu punya manfaat besar bagi kami. Disitulah istilahnya kalau di Guru Mendunia itu kan 2009 ya sebelum terjadi COVID. Disitulah kami istilahnya naik daunnya. Nah, gitulah di sana naik daunnya. Sekarang anggota-anggota Guru Mendunia itu hampir semuanya kalau di sekarang program kementerian kan ada namanya program guru penggerak ya. Kami semua itu terlibat di situ semua dengan masing-masing porsi. Ada yang pengajar praktik, ada fasilitator, ada pelatih ahli, ada asesor, ada guru penggeraknya. Jadi anggotanya di sini beragam jadinya. Jadi kalau untuk guru penggerak itu semua kita ada di situ semua aktif di situ. Oke, berarti lengkap lah ya. Lengkap kalau di guru penggerak itu kan ada narasumber, ada pelatih ahli, ada asesor, ada pengajar praktik, ada fasilitator gitu kan. Kita ada semua di situ sebenarnya. Maka kita saling melengkapi anggotanya itu. Jadi kita saling belajar apa yang kita dapatkan kita bagi. Nanti itulah kebermanfaatan itu habis itu bagi ke kawan-kawan gitu loh. Selain ini founder Guru Mendunia, aktif menggerakkan nih juga saya dengar Bang Sofianto sebagai asesor nih. Oh itu nanti gak usah dibahas sih kalau itu gak usah dibahas. Gak usah dibahas itu. Cirui gas ya. Gak dibahas. Gak boleh. Oke. Tadi banyak ketahuan ya kan. Banyak dan nanya triknya gimana. Gak usah. Yang lain saja. Oke. Bahaya nanti. Tapi kan memang profesi asesor penting ya, menilai ya, kan gitu ya. Iya. Dan Indonesia ini perlu ada penilai yang objektif gitu ya, menstandarkan segalanya lah gitu ya. Iya. Oke lah itu next time ya. Setelah program ini selesai ya. Program guru selesai baru kita bicara itulah ya. Karena saya juga nggak tahu detail ini asesor apa ini kan, gitu ya. Kan banyak ya asesor ya. Ya. Ini asesor apa ini? Ada asesor guru penggerak, pengajar praktik, ada asesor akreditasi gitu. Betul, kan. Asesor kan? Sertifikasi profesi gitu ya. Kita di antara itulah gitu. Pokoknya nggak usah lain-lain aja nanti sensitif nanti deh.
Oke, nanti di back layar ya. Oke, Bang Sofianto. Ini kan selain guru mendunia, saya lihat Bang Sofianto itu aktif ada kemarin KIR ya? Ya, Oh, kelompok ilmiah remaja. dunia remaja. Ya, jadi eskul itu ya. Ekskul ya? Eskul. Nah, Heeh. Ini kan menurut saya penting ya, gimana menanamkan jiwa saintifik, jiwa peneliti lah gitu ya. iya, betul begitu. Eksperimen untuk anak-anak. Karena kita Indonesia saya pikir lemahnya itu selain kemampuan dasar matematika sains, di situnya gitu ya. Iya, eksperimen itu sebenarnya jiwa apa ya? Kalau di penelitian di karya tulis itu ada namanya jiwa menulis literasinya harus kuat. Jadi literasi kuat itu mungkin juga orang yang suka praktek sebenarnya. Betul. Apa suka praktek ya. Dan ini kalau namanya karya tulis ya pastinya butuh analisa, nalar misalnya. Makanya literasi itu harus kuat di situ. Literasi numerasi dan literasi apa ya, science dan lainnya. Jadi harus kuat. Kalau nggak kuat ya ini. Makanya harus dibekali di awal itu dulu. Tapi masalahnya kan kalau tidak semuanya loh. Di semua sekolah itu ada namanya eskul KIR, nggak semuanya. Di Sumatera itu hanya beberapa sekolah saja ada membangun. Karena memang pertama nyari gurunya. Dan pesertanya juga katanya nggak banyak. Tapi kalau paling gampang mencari prestasi itu ya di KIR sebenarnya. Karena lombanya selalu ada kan. Mau tingkat perguruan tinggi, tingkat mahasiswa gitu banyak. LIPI dulu kalau sekarang kan ya BRIN ya. Kalau dulu LIPI. Tapi kampus-kampus rata-rata buat. Dari situ sebenarnya saya ngantarkan saya bisa ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta. Nah, dari KIR sebenarnya saya KIR, sebagai guru bisa lah pergi ke sana kan menikmati itu. Dan saya pergi kegiatan dari kementerian dan lainnya sebagian itu ya dari menulis karya tulis itu gitu loh. Makanya terutama siswa. Bahkan saya kembangkan beberapa siswa prestasi untuk buat video ya terkait dengan penelitian kemarin tuh di Sibolga tentang sebuah kenduri, acara kenduri gitu bagi orang Sibolga gitu lah. Ya dari situ pengembangannya. Berarti bisa lah Bang sharing ini gimana biar jadi guru yang sering diundang. Kan enak ya jalan-jalan gratis Ya. sambil dapat ilmu Iya, kan. tapi sekarang orang guru ngeluh diundangnya melalui online ya, Zoom aja. Jadi ayo kalau juga sebenarnya kesempatan itu sedikit tertutup lah. Tapi kan ada program guru penggerak itu banyak orang pigi-pigi kan gitu. Kesempatan dibuka sebenarnya. Tapi kan banyak cara sebenarnya untuk agar bahwa guru itu dihargai lah kan. Ya guru kasih panggung dong, nah, gitu kan istilahnya. Panggungnya apa ya? Mungkin karena guru pasti kan membimbing siswa. Gitu sih. Karena kan dengan pergi-pergi itu wawasannya jadi luas. Iya, makanya ya makanya gini, guru itu kalau ngajar ya ngajar tapi berikan keluasaan lah untuk ketika dia belajar di luar. Rata-rata guru yang punya jejaring di luar itu akan lebih leluasa membangun sekolah. Berarti beri ruang untuk guru itu networking Jaringan, atau iya. jaringan atau kemana gitu ya untuk ya pengembangan diri juga. Iya gitu. Makanya gini, kadang beberapa guru selesai ngajar kan, dia harus ngopi. Misalnya sekarang lagi trennya ngopi gitu lah. Ya artinya dari situ dia dapat informasi baru gitu loh. Betul. Kalau ikut pelatihan atau enggak minimal nongkrong ya, tapi kan itu dapat manfaat baru. Jangan di pagi pergi ngajar pulang gitu kan dia akan dapat informasi baru. Karena gini, mungkin dari sisi negatifnya daring itu ya kita emosionalnya nggak dapat. Ya harus ketemu nongkrong itu kan misal ngopi itu kan ketemu orang, kita ketemu misalnya itu kan hati itu akan bisa lebih gampang menyatu. Iya. Jadi kalau misalnya online itu nanti transaksional gitu loh. Vibrasinya ya. Iya nggak dapat. Nggak dapat ya. Nah, makanya karena kita ketemu, ini ada buku. Saya kebetulan bawa khusus si Roji ini buku buku bagus, sebuah pendidikan alternatif yang membebaskan. Ini Summerhill ya, sekolah Summerhill di Inggris. Keren bukunya. Wah, dapat buku nih. Dibaca itu, jadi pendidikan alternatif jadi itu. Oke. Karena memang ini ya. Pendidikan formal itu ya nggak cukup. Iya. Iya kan? Iya. Kita butuh yang lain gitu. Iya. Maka pengembangan diri tadi, pengembangan diri kan. Contoh saya melihat ya
pentingnya komunikasi, tapi nggak diajarkan komunikasi gitu. Iya, Ya kan? betul. Sama membangun hubungan itu nggak Iya. diajarkan loh. Itu Iya, penting banget. iya, iya. Skill itu. Ya makanya kan dia dengan dia ketemu orang itu kan dilatih gitu loh maksud saya. Dia dapat bisa belajar gitu. Itu pentingnya berkomunitas ya. Ya komunitas, makanya di situ lo berkomunikasi. Biasanya kalau di komunitas kan pasti segala sesuatu unek-uneknya pasti keluar. Iya, Karena iya, diceritakan melalui kopi, pendekatan kopi ya. Karena nggak formal ya. Iya, Karena makanya ya. kan tapi nggak apa-apa lah ngopinya tapi pesennya jus, bandrek, teh hijau kan nggak apa-apa kan. Namanya ngopi. Ngopi kan. ya, namanya tempatnya ngopi sih, tapi kan boleh pesen jus lah. Kan ada orang yang berpikir ngopi, tapi kan bisa boleh pesen jus. Gitu sih. Jadi perlulah berkomunitas. Jadi guru itu bisa berkolaborasi. Jadi di komunitas itu kan ada yang memang suka manggung, ada yang suka tukang ketik. Itu istilahnya ada tukang ketik kan. Biasa bagian administrasi itu suka di bagian layar. Itu memang bakatnya gitu loh. Tapi harus di sebuah komunitas dia. Jadi dapat informasi-informasi baru. Memang ada bakatnya memang di situ. Ada yang memang bakatnya jadi ketua ya kan gitu kan. Nah, ada yang memang bakatnya komunikasi. Dia suka tampil lah gitu-gitu. Itu yang harus kita wadahi. Maka dalam komunitas kalau memang ada dia tidak sesuatu orang yang punya bakat tapi tidak tersampaikan, buat komunitas dia. Kita buatkan komunitasnya gitu sih. Dan kita pernah belajar branding kita bantu orang untuk bisa tampil ya. Nah, di Guru Dunia itu semua punya branding masing-masing. Punya bukan branding istilahnya kalau itu. Kita buatkan sebuah gerakan yang dia bangun sendiri. Gitu. Kita sudah ada yang bagaimana dia fokusnya tuh dengan karir, ada yang memang dengan ngopi tapi belajar sains gitu-gitu kita buatkan. Ada yang memang yang suka internet, kita buatkan itu biar agar dia dia tampil itu nggak mesti pakai Guru Dunia sih, tapi dengan brandingnya itu, dengan bukan nama brandingnya, tapi pakai nama gerakan yang dibangun, sehingga akan lebih gampang pendekatannya. Kadang di acara-acara pemerintahan ini kan kita butuh ditanya asal dari mana gitu kan gitu, atau asal lembaga sosial atau kegiatan komunitas lain kan ditanya itu komunitasnya apa gitu kan, asalnya dari mana kan gitu. Tapi kan kalau misalnya gini ada acara misal UMKM tapi asalnya apa guru, agak nggak terlalu ini peserta kan, makanya dibuatkanlah namanya apa gitu biar minimal agak keren lah. Nah, agak keren sedikit lah. Agak keren lah. Jadi itu perlu di beberapa orang yang suka tipenya yang karakternya atau bakatnya itu manggung. Karena memang banyak masalah orang tuh dipercaya dirinya ya. Betul Bang ya? Betul. Biar percaya diri kan? Iya, makanya kita buatkan itu. Tapi ada juga yang dibuatkan tapi nggak pede dengan itu. Ayo coba kita coba. Gitu. Berarti Abang jadi guru itu udah berapa tahun ya? Guru SMA. 2006 saya 2006 ngajar di swasta juga. Udah 2006 sampai sekarang lah. 16 tahun. Ah. 16 tahun ya? Iya, 4 ya 16 gitu lah. Lama juga ya? Udah 2006. Tapi dan itu beberapa sekolah loh. Oh. Dari guru swasta, ada guru negeri, ada yang memang gurunya ya di masuk tak masuk anaknya gitu kan. Itu udah pernah jalan nih gitu. Jadi PNS tahun 2010. 10. Itu berapa kali tes PNS? 3 kali. Tapi 3 kali. Yang ketiga jempol lah. Baru 3. Ya udah niatnya di Medan saja gitu kan. Karena perantau di Medan ya udah alhamdulillah rezeki. Ya udah kita jalani biar kebermanfaatan kita juga luas ya itu tadi kita bangun gerakan-gerakan itu. Ya Bang, ini kan untuk ini ya. Ini Abang guru di Sumut apa nih? Masukan Abang untuk pemerintah kita. Waduh. Pendidikan Sumut. Ini kan butuh masukan ya dari grassroots ya. Iya. Ini kan Abang guru ya. Apa masukannya untuk pemerintah kita nih Bang? Biar pendidikan kita semakin baik ya di Sumut Bang. Ini mudah-mudahan didengar Bang. Ya, kalau artinya secara umum lah kan. Kan dulunya Guru Dunia itu berdiri karena memang tidak banyak orang-orang dapat panggung. Itu loh maksud saya. Ya ke depan ya kasih dong orang-orang yang jangan lu lagi gitu loh. Pak L, lu lagi. Misal kegiatan lah kamu lagi. Dan sedangkan yang lu lagi itu nggak pernah tampil berbagi ilmunya. Karena dia dapat itu mungkin karakter satu sisi karakter individualis ya. Dia dapat untuk dirinya bukan dibagi ke orang lain. Makanya
apa namanya, semakin banyak lah kasih panggung, istilahnya tetap kasih panggung mungkin bagi siswa, maka perbanyaklah kompetisi, kompetisi bersifat kolaborasi pada siswa, begitu juga panggung-panggung kolaborasi buat guru, gitu. Jadi sebenarnya itu bisa terbentuk kalau itu tadi ya, komunikasi, gerakan itu sama-sama terbangun. Karena hanya sebagian sih kita bergerak itu, jangan kalau di guru penggerak itu kan orang bergerak kan karena program itu. Programnya adalah gerak menggerakkan kan gitu. Bagaimana kita guru penggerak itu, satu sisi kritiknya adalah sebagian yang sudah dapat sertifikat guru penggerak, ya kan? Itu kan masih bergerak dia. Tergerak. Bergeraknya belum. Apalagi menggerakkan, ini menggerakkan susah. Kan menggerakkan itu misal kalau kita level ya tergerak artinya diajak dulu. Bergerak berarti bergerak secara mandiri, tapi menggerakkan ini masih kecil, apa namanya, orang-orang tertentu yang menggerakkan, bisa menggerakkan itu tidak semua gampang. Kalau orang yang bisa menggerakkan apa? Berarti kan kemampuan komunikasinya harus kuat itu. Komunikasi. Iya. Dan komunikasi itu nggak bisa diajari di pendidikan formal. Kalau istilahnya dari pengalaman experience. Iya, jadi pengalaman, makanya pengalaman itu bisa diajak kalau disering jumpa orang, dia jumpa manggung gitu. Semakin banyak manggung atau semakin banyak jumpa orang kan. Ya kan? Iya. Iya. Begitulah. Berarti tadi masukannya gimana? Misal ada kegiatan yang diundang, jangan itu aja. Iya, gitu. Dan lu lagi gitu lagi. Terakhir kawannya, kapan kesempatan saya untuk peserta atau muncul jadi narasumber, itu harus itulah. Contoh yang kemarin di grup kita Apos ya, itu ada PKB ya, peningkatan kompetisi berkelanjutan. Itu menurut abang namanya itu aja nggak ya? Atau ada perubahan? Itu juga sebenarnya, itu juga. Itu nama-namanya. Seleksinya ya, untuk memilih itu ya gimana caranya ya diubah ya? Ada program guru penggerak ada, tapi kan ya gini, contoh gini. Yang dikasih panggung tadi kan program yang lalu kan tetap matematika, fisika, kimia, biologi. Ketika di beberapa grup itu menyebar, kapan ya mata pelajaran seni budaya, kapan ya geografi, kapan ekonomi. Kenapa harus matematika terus, fisika terus, yang gitu. Betul. Jadi ada, kita bilang ya, ketidakadilan lah di mata pelajaran ya. Iya, walaupun secara jumlah mereka pelajaran eksak itu lebih banyak. Tapi kasih beberapa kali kegiatan kayaknya begitu. Ya kasihlah, kalau untuk guru ya kasihlah orang-orang yang sosial. Bisa jadi orang-orang ini, misalkan gini, apa ceritanya, kita saat ini adalah yang dibutuhkan kan selain komunikasi kan kreativitas. Bagaimana orang-orang yang berkreasi gitu loh. Makanya yang nampil atau narasumber dan lainnya itu orang-orang yang bisa berkegiatan, posisinya menggerakkan. Jangan posisinya tergerak, masih posisi narasumber misalnya, masih posisi tergerak. Tapi bagaimana dia bisa menggerakkan? Itu kan nggak semua orang punya bakat itu. Bisa orang-orang punya kemampuan jam terbangnya bisa menggerakkan. Misal ketua, ketua organisasi PGRI, IGI dan Gunusa dan lainnya, itu kan orang-orang yang memimpin, itu orang-orang yang menggerakkan gitu. Dan itu tidak banyak. Maka perlu yang orang kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau cerita dinas tadi, kalau ada kegiatan dinas jangan sains gitu, kan perlu juga pelatihan bagi guru agama. Biasa juga, misal gini loh, minimal kita kan punya kearifan lokal gitu loh. Ya guru-guru ini belajar gitu. Dan yang diajarkan itu juga kita karena nggak berkembang, karena belajarnya gini, pelatihan misalnya pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi gitu ya, yang diajarkan materi itu. Coba mereka diajarkan bagaimana pelatihan yang dikonsep itu adalah mereka, misalnya kalau kampus sekarang kan mereka magang, atau yang ngisi kegiatan itu jangan guru gitu loh, tapi pihak luar. Misal gini ya, misal kimia yang ngisi pelatihan itu misalnya orang bukan dari kampus mungkin gak ini, dari perusahaan. Jadi anak-anak apa yang didapat guru beda secara mahasiswa, bahwa perusahaan ini butuhkan sekian orang pekerja yang dipelajari di perusahaan ini gitu loh. Betul. Jadi apa ya? Kontekstual. Ini pelatihan, misal pelatihan kadang aplikasi. Teori ya, masih teori. Yang ngisi guru kan gitu. Jadi dia nggak berkembang. Itu bisa didapat di YouTube ya. Iya. Teori, tapi kan yang experience, pengalaman itu ya. Iya. Berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman. Yang praktisi tadi. Iya, misal gini contoh.
pelatihan misalnya, mungkin ya pelajaran pelatihan matematika, fisika, kimia, biologi, membuat konten kreator misalnya, jadi apa materi pembelajaran yang dihadirkan kalau bisa jangan guru, walaupun katanya dari guru oleh guru, tapi kalau bisa praktisi, praktisi komunikasi, praktisi digital marketing, praktisi apa namanya ya, Konten kreator konten yang kreator ya itu yang dihadirkan, edukasi ya. edukasi itu yang dihadirkan pihak ketiga, dan itu misalnya perusahaan dan lainnya, bukan kita memfasilitasi sponsor enggak. Tapi dari situ mereka dapat informasi loh. Jangan monoton ya. Iya. Monoton ya. Makanya ketika ada orang belajar misal kita kan selama gini, pelatihan itu rata-rata kan yang dilatih itu fokusnya kepada materi konten ya. Kontennya itu materi iya, kalau geografi saya kebetulan lagi geografi, yang diajari tentang bagaimana mengajarkan geografi dan lainnya itu kan dari guru. Tapi seandainya gini, contoh ada materi kita bagaimana materi di geografi itu ada kependudukan. Seandainya guru dilatih, itu kan yang kekinian dapat informasi itu kan BKKBN misalnya contoh. Maka orang-orang BKKBN lah yang ngisi materi ini kegiatan. Artinya pengetahuan itu bertambah guru-guru itu. Dapat data baru, informasi baru. Mungkin mereka kalau mungkin sebagian guru kalau sekarang mereka nggak ngajarkan, trennya sekarang stunting. Ya kan gitu. Tapi guru-guru geografi itu tidak mengajarkan stunting, padahal itu sudah tertinggal materi di dalamnya. Kan stunting itu terbaru, isu terbaru gitu loh. Itu yang harus diturunkan. Betul. Mungkin ketika dia siswanya turun, misalnya ke puskesmas, ke masyarakat, jadi nggak, misal ibu-ibu kelurahan itu sudah paham tentang stunting itu. Misalnya, kayak seperti itu sederhana. Misal tadi kan contoh si Roji kan fisika ini latarnya kan. Fisika. Nah, misalnya belajar tentang apa, gerak apa misalnya belajar misalnya Ya, tentang mekanik dan lainnya. Di bengkel. Di bengkel kita hadirkan lah, misal tukang las pun, misalnya orang-orang bengkel itu belajar gimana terapan itu gitu loh. Betul. Atau yang orang-orang misal gini, belajar misalnya orang fisika tentang apa ya, teknik membuat apa gitu. Yang ada fisikanya Yang fisikanya, misal tukang ahli kontraktor misalnya atau teknik arsitektur misalnya. Itu mereka yang dihadirkan narasumbernya, materi apa misalnya. Jadi menarik ya. Ya menarik, kontekstual gitu loh, itu real sesuai realitas ya. Iya, itu yang dipelajari gitu di sekolah. Jangan belajar tentang materi ini itu. Iya. Dan jadi kan berhubungan dengan kasus gitu loh. Betul. Gitu, misalnya hal sederhana, misal kalau misalnya di biologi ya, makanya dulu kami ada programnya guru tamu yang geografi. Makanya misalnya biologi ini bukan mengajari tapi hanya berbagi informasi. Misalnya biologi belajar tentang tumbuhan hewan misalnya kan. Yang terbaru kan yang kalau yang tahu itu biasanya orang-orang dinas kehutanan atau lingkungan hidup yang paham tentang ini. Atau mereka ajarkan dong orang-orang yang mungkin budidaya tanaman yang kekinian, hobi misalnya kan ada kaktus, ada tanaman itu yang dihajarkan ke kelas-kelas itu. Jadi guru itu dilatih itu. Betul. Jadi lebih luas wawasan. Iya, kaya itu. Itu bisa jadi lebih kreatif. Iya, anak-anak juga kreatif. Kan gini, taman mungkin sebagian kayak gini. Saya kan dari kampung kan. Kalau nggak kuliah ngapain? Minimal setelah tamat mereka dapat materi pelajaran yang dia diajarkan guru. Siapa tahu jadi guru. Makanya ketika saya ngajar geografi, saya ajarkan itu misal permainan mereka mengelola potensi lokalnya, tampah lah misalnya permainan tradisional, siapa tahu mereka tamat kerja di IO mengelola permainan tradisional. Kan sekarang kerja itu kan kalau ada IO buat penyelenggaraan kan bisa dapat sponsor dan lainnya. Kan lumayan begitu. Iya. Jadi jangan belajarnya apa ya, jangan hanya teori lah ya, teoritis. Jadi yang dilatih, mohon maaf ini kritikan ya, mohon maaf deh Dinas dan lainnya yang dia masukkan bagaimana buat kegiatan itu yang dihadirkan bukan hanya sekedar itu, tapi adalah praktisi yang memang ahli di bidang sub dari materi yang diajarkan gitu. Jadi guru itu nambah wawasannya gitu loh. Kalau yang dilatih tentang aplikasi-aplikasi itu sederhana kan. Informasi mungkin belajar di pelatihan atau tidak itu, tapi kalau informasi praktis itu kan jarang. Dan itu biasanya kalau namanya praktisi bayarnya agak mahal kan. Kayak itu. Makanya saya mau fokus ke situ sih. Biar di tersertifikasi gitu loh. Ada bahasanya namanya tacit knowledge ya. Ini bisa diajarkan hanya oleh orang-orang yang udah pengalaman. Iya, itu dia. Di buku nggak ada. Nggak ada itu. Ini mahal. Iya, kalaupun ada di buku,
nggak bisa ini. Nggak nyampe karena beda lah gitu. Beda. Kalau makanya harus ketemu. Harus ketemu. Sama orangnya. Jadi dapat dia informasi itu. Contoh misalnya di bidang ekonomi kan, apa ya, ya tadi kalau matematika ya, biasanya mohon maaf ini karena saya banyak kawan-kawan di komunitas itu ada orang-orang matematika ya. Kalau belajar matematika kan selama ini kan belajarnya apa ya? Tentang aplikasi penyelesaian soal-soal gitu. Itu kan terlalu bagi anak-anak SMA, bagi dasarnya literasinya rendah. Mau diajar Pitagoras, algoritma dan lainnya itu kan agak susah kan. Nggak usah pelajar-pelajar begitulah kan gitu kan. Kalaupun dia nggak kuliah misalnya kan, untuk apa belajarnya gitu nggak kan? ada gunanya kan? Nggak ada gunanya. Jadi yang diajarkan adalah bagaimana mereka belajarlah berhitung misalnya ya apa namanya praktisi di bidang hitung-hitung tukang itu kan. Oh ya. Konteksnya ke ngitung bangunan ya. Nah, ngitung bangunan misalnya di akuntansinya apa perhitungan sudutnya misalnya gitu. Luas Jadi tanah. luas tanahnya gitu. Misalnya ini kan bermanfaat ketika belajar misal ngukur luas tanah gitu loh maksud saya begitu. Kan siapa tahu dia jadi lurah tahu itu kan. Kalau dia pun jadi misalnya jadi apa pengurus teknik sipil lah kan paham dia begitu loh. Jangan yang tinggi-tinggi kali kan. Ya tinggi-tinggi kali gitu, nggak nyambung. Karena iya nanti apa yang dipelajari di sekolah di perguruan tinggi itu nggak nyambung. Iya. Karena nggak semua mau jadi ilmuwan kan. Nggak jadi ilmuwan gitu loh. Ternyata banyak ketika tamat S1 juga kan. Iya. Nggak sesuai jurusannya. Nggak sesuai. Kerja jurusan ini misalnya jurusan apa namanya jurusan manajemen kerjanya di ini sales gitu kan. Tapi misalnya ini bang ya sekarang nggak ada tuntutan ngejar kurikulum ngejar materi nggak ada sekarang ya. nggak ada. Nggak kayak dulu ya. Nah cuma kan gurunya sudah berubah nggak. Kalau gitu bergerak ya kan masih bergerak posisinya. Gitu Walaupun, ya? iya masih tergerak lah kan. Walaupun dia sudah tersertifikasi jadi lulus lah pendidikan 9 bulan atau 6 bulan itu masih tergerak posisinya. Tapi sekolah ataupun guru memang merdeka untuk buat sekreatif itu. Iya kreatif memang. Tapi maksudnya dibolehi. iya masalahnya kan tadi. Contoh hal sederhana. Tapi mereka nggak berani. Ada beberapa banyak ya nggak berani posisinya. Tadi kan bergerak itu nggak berani ini sendirian. Bahkan posisi menggerakkan belum berani. Jadi bagaimana keberanian itu sebenarnya? Kan kalau cerita keberanian, kenapa orang berani? Ya kan pengalaman, bisa dapat cerita itu tadi. Sering ketemu dong sama orang komunitas gitu loh. Sering ketemu misalnya komunitas sefrekuensi, istilahnya kalau anak-anak gaul sekarang kan frekuensi gitu ya. Kalau enggak ya ketemu diskusinya ngopi gitu loh. Ketemu bestie. Ketemu bestie ya. Begitu, jangan ketemunya ini gitu loh. Hal-hal sederhana. Kalau latihan misalnya dibuat dinas itu kan formal sebenarnya, agak formal lah kan. Ya, tapi kan kalau yang non formal itu agak lebih dapat ya. Bang, di mana nongkrongnya Bang Guru Mendunia? Biar nanti kita datang ya, guru-guru ya. Kalau nongkrongnya kita ganti-ganti. Yang jelas kalau namanya kegiatan kami membantu UMKM satu sisi ya. Betul. Di kafe itu ya, kafe-kafe biasa yang penting kafe itu tidak membebankan lokasi itu dibayar. Kita pokoknya berapa pesan itu bayar itu aja. Ada kita boleh nggak disebutin mereknya nanti nggak ini kan. Pokoknya di mana posisi terdekat. Tapi pernah ya pengalamannya. Kita buat kafe di sebuah kafe di jauh nih. Dan panitianya orang-orang terkenal. Panitianya orang-orang terkenal, serius. 2 orang panitia terkenal memangnya. Ternyata tahu pesertanya yang hadir di pelatihan dan buat player dan masa Covid tuh. Dan Covid lagi bilang pesertanya cuma 1. Aduh. Yang tempat lain kegiatan 20 peserta. Kita memang maksimal kafe rata-rata gitu kan. Tapi pesertanya cuma 1. Panitianya 2. Narasumbernya 1. Aduh, saya berpikir gini. Terakhir ada 1 orang nih. Kenapa waktu itu gratis ya? Kenapa nggak mau datang ya? Karena gratis, Pak. Karena gratis makanya nggak mau, nggak yakin dia. Padahal kegiatannya kan gitu. Dulu pelatihan guru itu di kafe nggak biasa, rata-rata kan di gedung, di hotel gitu ya, di ruang sekolah gitu kan. Kita buat di kafe. 1 pesertanya loh. Ketika kita latih, malah dalam hati saya ini kayak coaching kita lakukan ya. Ternyata dia merasakan manfaatnya apa yang kita latih. Dan sekarang apa yang dilakukan guru saat ini itu yang dipelajari. Padahal kita sudah lakukan di semenjak 2019 itu sudah lakukan. Peserta yang bayangkan 1 pelatihan.
panitianya 2, narasumbernya 1. Bayangkan lah. Jauh-jauh saya ada hadir ke sana. Nggak apa-apa, tapi itu bagi saya menarik bagi saya. Berarti kan gini, evaluasinya apa? Panitianya apa? Tidak mampu menggerakkan peserta di sekitar sana gitu. Jadi kan misalnya gini, ada peserta dari Marelan, kalau ke kota Medan itu kan terlalu jauh, perjalanan 1 jam kan. Kita buat di sana, begitulah. Rupanya di luar ekspektasi kita. Oke, kita main gitu ya. Berarti posisi termasuk jago Bang, bisa menggerakkan juga ya. Iya. 2003. Nah, jadi kalau posisinya apa? Karena bergerak, menggerakkan kan. Jadi posisi itu sudah posisi ketiga se-Indonesia. Kalau cerita posisi sebenarnya bukan level nasional, levelnya mendunia. Gitu. Karena kan mungkin kan gini nih. Di benua Amerika, Australia, atau Selandia Baru, misalnya orang Madagaskar, Maladewa, kan gitu. Bisa nggak lihat konten posi? Bisa. Udah mendunia, kan viral itu, meluas kan. Nggak terbatas bantuan dengan bantuan digital, gitu loh. Betul. Bisa dikenal orang. Kalau nggak ada digital, nggak ada ini ya nggak bisa nggak bisa di ini. Oke. Gitu. Emang Bang ini masa depan guru ya. Saya lihat emang kalau materi konten itu panggil aja guru yang hebat, rekam dia bisa disebar ke seluruh siswa ya kan? Iya. Talent istilahnya ya, guru talent. Dan itu biasa dibayar kalau di Iya, Surabaya. maksud saya bisa tergantikan guru-guru itu kalau masalah konten. Iya. Jadi makanya tadi Bang ada sampaikan masalah coaching apa, mungkin guru lebih nanti skillnya coaching gitu ya. Iya. Makanya Kalau di benak Abang apa tuh coaching Bang? Gimana tuh? kan di kalau keguruan. kalau bagi guru kan baru ini ya trending ya. Iya, coaching, betul. Iya. Mentor. Padahal kalau saya itu dari 2006 saya namanya sudah dirikan sebenarnya konsultan. Nah, ini tinggal kopinya sisa-sisanya. Konsultan lain kan, konsultan pembelajaran. Ini saya bangun 2006 loh, masih mahasiswa. Lain, Lain ya, garis. Jadi memang dari dulu memang suka yang menggerakkan atau apa gitu ya. Dari 2006 konsultan pembelajaran ya. Kita sudah dirikan dari 2006. Dan ini artinya ya kita karena pelatihan-pelatihan gitu sudah bergerak dari dulu gitu maksudnya. Dan sampai sekarang kalau nggak bergerak itu sakit itu. Terpikir gitu. Jadi kalau bicara coaching tadi ya, coaching tadi itu kan lagi tren. Tapi kalau dunia bisnis itu kan udah biasa sebenarnya. Jadi sebenarnya dunia bisnis masuk ke dunia pendidikan, ilmu-ilmunya. Makanya saya sampaikan tadi, guru-guru kalau mau ikut pelatihan, jangan yang formal-formal itu, yang berbayar misalnya, atau yang tadi praktisi. Rata-rata yang coaching itu kan orang-orang yang memang biasa terjun di dunia bisnis dan praktisi kan. Praktisi eksekutif. Iya gitu loh. Tapi kan bagaimana ilmu coaching dan lain. Sebenarnya ilmu coaching dan mentor kan kalau cerita asesor tadi saya sudah dapatkan. Itu di dunia pendidikan. Tapi sebelum itu saya sudah dapatkan dari belasan tahun yang lalu gitu loh. Nah, sekarang guru-guru mulai terbuka lah, alhamdulillah dengan program ini kan terbuka. Tapi kan masalahnya kan kalau tidak berkelanjutan itu maksudnya coaching, tapi belajarnya sudah gitu bahwa dia berasa hebat enggak. Padahal itu terus berkembang kan ilmu coaching. Mungkin dia gini, istilah sales sama marketing mungkin belum dapat ya kan. Mungkin ke depan ya kan program itu ada masuk sales marketing nah gitu bagi guru-guru, mungkin guru swasta ya, mana selling, mana marketing kan. Nah, kalau di posisi sudah terapkan itu kan. Mungkin mereka belum dapat sebagiannya, itu perlu. Iya. Oke, tapi sepengetahuan Abang efektif nggak coaching itu? Efektif kalau kelasnya kecil. Oke, efektif kalau kelasnya kecil ya? Iya, misal pembimbingan, misalnya guru sama siswa kan semacam kalau itu di BP ya kan ada ruang khusus kan. Tapi kan coaching nggak segitu, nggak gituan aja kan. Karena yang setahu saya pelajari coaching kan dia banyak bertanya ya. Iya. Si coachnya ini bertanya. Ya, solusinya kan dari dia. Dari coachnya lah ya. Iya. Coach, dia coaching sebutannya. Dia istilahnya kan menemukan sendiri. Membantu dia menemukan sendiri. Iya, menemukan sendiri. Solusinya. Tapi kan itu butuh keahlian loh coaching itu kan. Betul. Komunikasi kan ada komunikasi. Iya. Bagaimana bisa menggali orang bisa menemukan sendiri kan dia istilahnya gini, mancing dulu. Sama membangun kepercayaan ya. Iya. Kalau orang nggak percaya nggak keluar tuh. Nggak keluar. Makanya sekarang kan itu mungkin orang dulu mungkin ilmu psikologinya sebenarnya ada lebih kuatnya di coaching itu ilmu psikologinya, pendekatannya. Makanya perlu belajar kita psikologi juga kan. Siapa yang bisa? Mereka ada pelatihan ya di? Ada. Itu guru penggerak. Iya di program guru penggerak ada. Ada pelatihan coaching ya? Iya ada ya? coaching. Oke. Tapi kan beda hanya teoritis belum bisa diterapkan secara ini. Karena kan
coaching, apakah itu coaching atau enggak kan simulasinya ada, tapi kan belum pernah dievaluasi kan mungkin. Oke. Apakah coachingnya berhasil atau enggak kan? Siap. Di penilaian kan, jadi. Tapi perlulah diasah terus guru-guru di coachingnya, makanya perguruan tinggi juga membangun itu sih sebenarnya di coachingnya itu. Kalau dari berharap dari pemerintah ya nggak cukup, makanya dia ikut komunitas. Betul. Nah, Jadi, biar ikut coaching itu loh, dapat coaching minimal kan. Kalau ngobrol gini kan, kalau ngopi itu kan misalnya gini lebih terbuka dia, baru masukkan ilmunya, dia cerita banyak-banyak, tapi solusinya apa gitu loh. Jadi dana Kemendikbud, dana Dinas Pendidikan Sumut itu nggak cukup untuk melatih semua guru. Enggak. Makanya guru mendunia ini jadi solusi. Ya, Pak? Solusi. Satu bagian dalam proses menggerakkan guru-guru untuk itu. Salah satu stakeholder solusi lah. Iya. Gitu ya. Makanya perlu banyak kolaborasi dengan berbagai lembaga juga. Iya, ya. betul, kita berbagai individu. Oke. Misalnya kan hal tersebut bisa dilakukan. POSI juga kalau bisa besar, kalau nggak bisa kolaborasi dari dulu kan berdirinya awal tahun ya kita kan. Banyak kolaborasi ya kan. Kolaborasi dapat dukungan dan jadi bisa berkembang karena kolaborasi itu, dan komunikasinya kenapa berhasil karena komunikasinya kan bagus. Jadi 4C itu lah kita kuasai ya. Iya, kalau sekarang 4C ya komunikasi ya. Kritis ya, kritikal misalnya, komunikasi, kolaborasi gitu kan. Karakter. C pertama. Kritis Ya. Dan inovatif ya. Inovatif. Nanti ada ya itu yang sekarang 4C dulu di pembelajaran 4C dikembangkan, tapi sekarang nggak ini lagi. Jadi ada profil Pancasila itu kan dengan 7 itu, tapi semuanya balik-balik ke situ juga kan intinya kan. Intinya? Iya. Agama. Bukan, artinya balik-balik ke situ juga bagaimana kan di perusahaan itu yang dinilai kan attitude-nya. Karakternya. Ya kalau mau karakter apa? Kan karakternya beda-beda setiap perusahaan kan. Betul. Tidak semuanya. Tapi kalau kolaborasi butuh kritis, butuh komunikasi. Dari dulu itu sudah ada. Sudah dibutuhkan, mau ditekankan ke mana ya. Tapi kan masalahnya kan sudah dirancang begini, tapi kan itu sebenarnya jujur keberanian orang melakukannya itu enggak. Contoh ada saya ngasih pelatihan misalnya gini. Contoh mohon maaf, ini ada guru penggerak misalnya dapat ilmu lah dari narasumbernya kan gitu kan. Tentang ice breaking misalnya, ice breakingnya lagu-lagu joget-joget gitu ya. Nanti dia buat pelatihan nurunkan gitu juga gitu loh. Tidak dimodifikasi gitu loh. Minimal kan jangan misalnya lagunya itu juga. Saya dengar nonton kawan kok ini aja gitu. Minimal variatif dong gitu loh. Kalau ada dapat ini minimal lagu lain, kalau nggak lagu lain dibuatlah yang modifikasi lain. Saya lihat apa yang disampaikan narasumber misalnya gitu. Nurun dia. Sama persis sama yang di bawah. Kan bukan jiplak sih sebenarnya. Kurang kreatif lah ya. Iya, di situ berarti kan guru nggak sebenarnya, bukan kreatif. Mungkin gini, nggak punya keberanian memodifikasi itu. Modifikasi ya. Oke. Nggak berani ya? Enggak. Saya yang lakukan. Ayo berani lakukan gitu. Enggak. Ketika dicontoh gitu aja gitu. Nggak berani melakukan, dan itu nggak banyak. Contoh kalau misalnya saya pelatihan kan, saya ice breaking itu kan di awal misalnya gitu kan. Itu ketika guru melakukan di sekolah itu nggak berani melakukan gitu. Keberanian sebenarnya. Dia tahu tapi takut salah gitu kan. Nanti kalau salah gimana? Ini salah gimana kan gitu. Atau kan. Dia nggak jadi guru ya? Enggak. Makanya tagline ini tagline guru mendunia itu di 2022 di akhir kemarin dengan jaket itu kan tertulis di jaket ini kan guru mendunia jiwa kita semua. Jiwa kita semua. Artinya kan bahwa guru itu memang panggilan hati ya. Nggak bisa kalau dipaksakan nggak bisa. Makanya kalaupun dipaksakan dari awalnya nggak jadi guru, misal kuliahnya nggak jadi guru, sekarang jadi guru, biar panggilan jiwa itu terbuka, ya ketemu sama orang, berkomunitas. Betul. Nah dari situ lama-lama dia punya keberanian melakukannya. Kadang informasi itu didapat bukan di kelas, di pelatihan, karena ketemu orang, siapa tahu. Kalau di komunitas itu misalnya kan tidak semua, misalnya komunitas lain frekuensi, misal komunitas hobi sepeda misalnya kan, bisa tahu di situ berapa informasi terbaru. Betul.
Mungkin dia bisa gini, contoh saya ngajarin geografi misalnya kan tentang desa gitu. Saya nggak akan materinya ya saya udah pernah desa. Tapi ketika saya kerjasama misalnya sama tentang kementerian ekonomi kreatif misalkan pariwisata dan ekonomi kreatif, kan saya dapat informasi dari situ. Kalau mau pelatihan misalnya tentang guru geografi, belajarnya di BKKBN, belajarnya di kementerian itu dari dapat informasi secara konten yang mau disampaikan, dan itu ketika dia tamat kan dia bisa jadi ekonomi kreatif, bisa dikerja di bidang pariwisata. Sekarang kan banyak kafe itu kan bagian dari pariwisata. Betul, jangan textbook banget lah ya. Iya, maka informasi-informasi baru tunggal kita pendekatan pedagogik itu loh, menyelesaikan pembelajaran itu dengan digital dan lainnya kan. Tapi informasi itu dari praktisi yang memang diterjun di dunia itu. Oke lah Bang, itu untuk yang udah terlanjur jadi guru kan, solusinya itu kan. Jadi nongkrong lah. Jadi ini kan kita harus mengantisipasi ya. Saya pikir untuk jadi guru harus ada seleksi jiwa guru tadi. Kalau di seleksi itu tadi ya, itu ada. Masuk PTN, kalau bisa ada seleksi jiwa guru gitu. Tapi kan sekarang PTN nggak gitu lagi. Misal dari kampus non pendidikan LPTK ya, kan bisa jadi guru. Dia kan ikut. Nggak ada tempat lagi ya? Iya, ada. Okay. Makanya dia ikut namanya PPG ya. Ada prajabatan dan dalam jabatan. Sekarang prajabatan. Ikut itu aja bisa. Jadi seluruh jurusan walaupun non kependidikan itu bisa jadi guru. Dengan cara ikut PPG prajabatan. Gitu dapat setahun ya? Iya, rata-rata saya tahu persisnya pokoknya ada PPG-nya. Itu tapi ada. Dia harus jadi guru dulu nggak? Atau enggak ya? Enggak. Dia misal baru tamat S1. Itu kalau yang jadi guru itu namanya dalam jabatan. Kalau pra itu berarti memang belum jadi guru, dia masih ini. Dan itu sekarang LPTK dan lainnya kan yang menyelenggarakan PPG itu kan se-Indonesia, misalnya dari Aceh, dari Jawa Tengah bisa yang ngumpul di Medan di Unimed misalnya. Atau yang dari Medan ini belajarnya di Semarang, di Bandung gitu. Misal begitu. S1 geografi non kependidikan. Nah, itu bisa jadi guru? Bisa. Dengan cara berarti ngubungi kemana tuh Bang? Nanti ada ini, makanya dia daftar karena ada informasinya. Tapi itulah sebenarnya satu masalah. Kenapa dia dari kuliah nggak guru jadi guru? Kenapa? Tahu kenapa? Ya, kenapa? Ya nggak ada kerjaan lagi. Misalnya peluang ini kuliah, tadi hatinya kan, oh aku kerja di sini, rupanya nggak sesuai ekspektasi kan. Ya udahlah jadi guru lah, walaupun gajinya kecil ya udah jadi guru lah kan. Tapi kan sebenarnya gini, ada masalah satu sebenarnya gini. Orang kenapa S2? Sekarang lagi misalnya mau di kampus perguruan tinggi, ada kuliah S1, tamat S1 nggak kerja, dia kuliah S2. Tamat S2 nggak kerja, dia ngambil S3. Jadi kerjanya setelah S3. Itu jadi sebuah masalah baru. Paksa ya. Iya, artinya dia kan dengan pendidikan kerja kan. Makanya sebenarnya yang bagus itu adalah ketika ketika tamat, makanya sebelum tamat dia harus kerja dulu. Jadi ketika tamat dia nggak kaget, nggak dapat pekerjaan. Abis itu kuliah, kuliah lagi, abis tamat S1, tamat S2. Minimal itulah, berarti harus magang ya. Iya, sekarang magang, tapi kan ya makanya magangnya itu jangan itu tadi. Saya berpikir gini, orang kan magangnya satu atau dua orang gitu, magangnya di mana gitu. Magangnya juga harus kolaboratif, saya berharap gini. Misal di perguruan tinggi ada mahasiswa komputer, masa kedokteran misalnya, hukum dan lainnya. Ketika mereka dulu KKN ya, itu bagus. Ketika magangnya di satu tempat, mereka membuat project gitu loh. Project di masyarakat, misalnya ada beberapa yang dulu berhasil tapi nggak diekspos tapi nggak terlalu banyak. Misalnya gini, ada orang kedokteran, ada orang teknik, ada orang tadi komunikasi, ada orang ekonomi. Ketika magang di kampung misalnya, bangun kampung itu dari pendekatan keilmuannya mereka. Jadi sebuah proyek dibangun di sebuah kampung gitu loh. Terakhir dimunculkan, makanya dibuat apa misalnya masalah di kampung itu apa, misalnya tentang air ya. Nah, jadi orang-orang yang beragam ini, KKN ini menyelesaikan masalah air, bangunlah. Nah, tugas dia lah merancang bagaimana masyarakat dapat air, maka dia ke kota lagi, carilah relasi kan. Bagaimana membangun jaringan donasi, digital marketingnya, bagaimana orang membantu ini. Jadi mereka kan kolaborasi antar ini. Di sisi kesehatannya mana, misalnya dari orang jago digitalnya di mana, ya mereka kolaborasi cari dana untuk bangun ini gitu. Jangan minta ke kampus, tapi mereka lah mencari ke perusahaan, cari ke ini dengan cara-cara mereka. Jadi permasalahan di sebuah kampung itu terselesaikan dengan adanya orang magang itu. Gitu. Itu kan kolaborasi dibangun.
dengan sesuai bakat yang dimiliki kan. Betul. Ya jadi harapan dari Bang Sofyanto ini, generasi kita, hasil didikan kita ini jadi problem solving lah, problem solver ya, menyelesaikan masalah masyarakat ya kan? Iya, Betul. menyelesaikan masalah yang muncul ya dengan pendekatan masing-masing. Nggak semua masalah bisa, makanya kolaborasi menyelesaikannya. Kolaborasi. Contohnya ya kalau kita di pendidikan, masalah pendidikan. Iya, tapi kan nggak bisa diselesaikan oleh orang-orang pendidikan aja. Iya, betul. Misal fasilitas misalnya, kan nggak semua orang pendidikan paham dengan fasilitas itu. Kan butuh orang pekerjaan umum. Misal untuk bicara fasilitas kan, misalnya itu tadi pendidikan, misal pembelajaran dari gurunya kan nggak, ya butuh praktisi digital, butuh praktisi orang-orang kantoran kan. Terkait kemana-mana Bang ya? Iya, nggak bisa ya? terhubung. Itu terkonek kan. Bagaimana yang bisa menghubungkan kalau dia pandai berkomunikasi, membangun relasi. Bisa jadi ketemuannya itu di tempat nongkrong. Betul. Terkait banyak ke hukum. Nah, Nanti kalau saya nganggarkan gini bermasalah nggak dihukum. iya, makanya kan intinya begitulah. Jadi guru itu harus banyak bergerak, berkomunitas. Wawasannya luas lah wajib. Iya, bergerak itu. Sehingga wawasannya luas. Iya, kalau ada masalah dan kalaupun apa dia ada sesuatu masalah di sekolahnya bisa tersolusikan, terpecahkan masalah itu. Misalnya contoh ini ada misalnya di kelas itu kelasnya bocor misalnya kan gitu. Kalau sekolah nggak punya dana, apa yang harus selesaikan kan? Ya minimal cari donatur kan sekolahnya kan. Kalau bangun misalnya dari komite, dari alumni, atau kalau nggak dari alumni bisa jadi orang yang pernah dididik di situ kan sudah kerja, bisa membantu itu. Kelasmu bocor itu dulu sekolah kelasmu, atau dia bekerja sama perusahaan tertentu gitu sih. Oke. Bisa terhubung kalau bisa dari perusahaan itu kalau dia punya pernah komunikasi, jangan ujuk-ujuk minta gitu loh, maksud saya begitulah. Tiba-tiba, makanya biasanya gitu ketemuan itu ada di tempat nongkrong itu ada dapat ini informasi. Oh sebelahnya kopi, ternyata kawan sebelahnya bos gitu kan, nggak tahu juga kan. Karena ada banyak bos nongkrong tempat biasa sih kan. Betul. Dapat informasi, gitulah. Jadi berharap begitulah. Ya kita kolaborasi, tapi intinya kalaupun nongkrong jangan lupa sholat, nah gitu. Waktunya sholat ya kan gitu. Ingat mau sama orang tua, doa gitu. Tetap pertama adalah itu tadi, beriman. Jangan lupa lah nongkrong sholat lupa gitu loh. Nah, minta izin orang tua, doa orang tua kan perlu itu tetap ini. Kalau yang nggak punya ya doakan orang tua kan. Sip. Ya, Bang Sofyanto, apa ini masukannya untuk guru-guru di Sumut ataupun siswa? Silakan Bang Sofyanto. Kalau masukannya ya saran ya itu tadi itu tadi siswa itu kalau bagi anak IPA, IPS dan lainnya ya bahasa, kemampuan bahasa kan jurusan itu ada agama dan lainnya kan. Kalau mau apa ya gini istilahnya kita akan bisa hebat gitu. Kita bisa menggerakkan dan kita adalah dengan cara kita hebat menghebatkan. Roji bisa hebat karena ada orang yang menghebatkan. Bisa jadi orang-orang di belakangnya gitu. Betul. Makanya itu istilahnya super team kan, bukan Superman kan. Betul. Roji itu hebat, mungkin ada orang-orang yang menghebatkan gitu loh. Jadi orang-orang di balik mensupport itu. Maka kan ada yang mensupport kenapa? Karena kita kan terjalin komunikasi gitu loh. Maksudnya ada kolaborasi. Kita bagi peran gitu loh. Misalnya bantu orang lain dengan sendiri kayak dia hebat. Posisi itu besar, posisi itu besar, bukan karena rojinya, mungkin orang-orang yang di belakangnya. Betul. Bisa perusahaan, bisa dinas, bisa tentornya gitu loh, pengajarnya. Begitu. Jadi intinya ya hebat menghebatkan, saling hebat menghebatkan. Guru menghebatkan siswa. Suatu saat nanti tamat siswanya, siapa guru ini akan terbantu. Misal gini ya, contoh pengalaman guru. Ketika dia sakit, ternyata di kerja rumah sakit itu bisa dokternya siswanya, bisa perawatnya siswanya, kan terbantu, tertolong. Jadi hebat menghebatkan. Kita kalau kita bisa menghebatkan orang, maka doanya bagus loh. Ya kan? Kita menghebatkan siswa, maka kita akan dihebatkan oleh siswa nanti suatu saat. Ya, artinya ya itu tadi komunikasinya baik. Makanya kita bisa hebat karena ada orang menghebatkan. Maka kalau mau hebat, hebatkanlah orang lain. Gitu aja sih. Ya itu masukan saran dari Bang Sofyanto untuk kita semua.
hebatkanlah orang lain, maka kita akan hebat juga. Iya, Gitu ya. Jangan kita bisa intinya begitu. Kita hebat. Kita hebat ya menurut kita, tapi bahwa ada peran orang. Ada peran orang. Ada energi kadang kita nggak tahu. Iya. Oke, hebatkan orang. Guru mendunia itu bisa sampai saat ini karena ada orang yang menghebatkan di sana. Iya. Sip ini sejalan nih dengan tagline Fosi ya. Fokus hebat juara. Itu ya, fokus hebat juara. Fokus pada kekuatan, Ah, siasati kelemahan, ah, hebatkan diri, hebatkan orang lain, Iya. juara bermanfaat untuk orang lain. iya, Oh, iya. Terakhir Posi meluas dan itulah mendunia. Mendunia. Posi mendunia. Fosi mendunia. Ya, dengan melalui podcast ini ya Posi mendunia kan. Ya kan kenapa Posi dikenal se-Indonesia sekarang? Kalau dulu hanya Sulawesi Utara, karena Iya. itu tadi, karena Covid. Betul. Karena Covid kan. Iya kan, makanya bisa dikenal digital kan. Nah, Betul. itulah bisa mendunia. Bisa mendunia. Ya jadi teman-teman begitu banyak peluang di depan kita ya. Iya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin dan juga jangan lupa bersyukur, Ah, ya bang. iya. Itu penting banget bersyukur gimana pun keadaan kita. Gimana bang? Salam prestasi mendunia. Ya udah. Gimana? Ya prestasinya ada mendunia jadi ya. Salam prestasi mendunia gitu ya. Oke ya, sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Salam prestasi mendunia. Terima kasih.